ngomong pakai bahasa Indonesia lagi di conference. Jadi selamat datang di sesi ini. Di sesi ini kita akan belajar tentang admission controllers di Kubernetes. Apa itu admission controllers dan mengapa setiap Kubernetes cluster tidak akan bisa lepas dari si admission controller ini. Walaupun kadang-kadang adminnya nggak sadar. Dan mengapa sebaiknya setiap engineer yang menghandle Kubernetes cluster memahami konsep dari admission controller ini, karena sebenarnya potensinya besar dan bisa dipakai untuk berbagai banyak hal. Baik, jadi saya di sini dikasih waktu 30 menit, jadi sudah termasuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, jadi mari kita bagi sesi ini jadi beberapa part ya, bagian. Oke, jadi setelah ini kita akan sedikit bicara tentang security dan policy di Kubernetes. Kemudian kita akan singgung sedikit tentang posture Kubernetes API server yang udah pasti banyak yang sudah paham. Baru kemudian sedikit kita mulai masuk ke admission controller. Jadi kita akan kupas kulit terluarnya dulu dari admission controller ini. Kita nggak akan masuk terlalu dalam backplane dan lain-lain, dan kita akan makin kerucutkan nanti ke dynamic admission control, yaitu validating webhook dan mutating webhook. Ini sangat menarik tentu saja. Dan terakhir kita akan ada demo sedikit. Jadi kita akan sama-sama lihat bagaimana kita bisa enforce atau terapkan policy yang kita punya dengan kedua dynamic admission control tadi. Baik, oke. Jadi perkenalan dulu ya. Dari nama saya Andika, dan saat ini saya berdomisili di Singapura. Jadi baru-baru saja saya pindah, saya hijrah ke Singapura, tepatnya sejak April 2018. Dan selama bekerja di sini, saya bekerja di 2 perusahaan ya. Jadi pertama di sebuah early stage startup. Kemudian yang kedua adalah tempat saya kerja sekarang ini. Jadi sebuah enterprise dari Amerika ya. Jadi memang agak jomplang. Jadi lompatnya dari startup kecil ke corporate besar. Tapi nggak masalah. Jadi makin memperkaya. Jadi tarik mundur sedikit, saya memulai karir profesional pada 2007 dan konsisten handle IT infrastructure hingga sekarang. Jadi bekerja di Jakarta dari 2007 sampai awal 2018, kemudian pindah ke Singapura hingga saat ini. Oke, jadi sedikit cerita tentang perusahaan tempat saya kerja sekarang, supaya nanti ada sedikit konteksnya, mengapa kok ketat sekali ya enforce policy dan compliance ini di Kubernetes dan di IT infrastructure-nya. Oke, jadi perusahaan tempat saya bekerja saat ini bernama Illumina. Jadi pusatnya, headquarter-nya di San Diego, di California. Kemudian kami adalah perusahaan bioscience yang hingga sekarang fokus pada pemanfaatan genom atau DNA. Jadi kami produksi instrumen untuk DNA sequencing. Jadi singkatnya itu adalah DNA sequencing itu adalah alat untuk membaca informasi DNA. Oke. Nah, jadi dan kami juga aktif dalam segala inisiatif kemanusiaan ya yang melibatkan DNA dan genomik ini. Jadi sebut saja ada penelitian tentang kanker, ada rare genetic disease atau penyakit langka karena genetik, dan yang terbaru tentu saja kami berperan sangat aktif dalam penanganan pandemik di seluruh dunia. Jadi kalau teman-teman suka dengar, oh ditemukan varian baru di COVID-19, itu hampir pasti dia baca informasi DNA, RNA-nya pakai alatnya Illumina. Agak pamer sedikit. Ya, sebab memang untuk instrumen DNA sequencing di Illumina ini masih pegang kurang lebih 70% market share di seluruh dunia ya. Oke, ya cukup segitu flexingnya. Jadi setahu saya, tapi di Indonesia memang udah beberapa instrumen Illumina, beberapa lembaga pemerintah pakai kayak Eijkman Institute dan lain-lain mereka pakai. Nah, balik lagi ke policies. Karena kami harus menghandle data yang sangat-sangat sensitif, yakni informasi DNA, maka kami sangat disiplin dalam hal security compliance ya.
Oke, maaf ada gangguan. Oke, apa bisa di... Oke, semoga sudah kembali koneksinya. Udah lancar, Mas Andika, silakan. Oops, ya sorry, saya tadi sampai mana? Saya lupa. Oke, jadi kita langsung ke ini aja lah, ke API server supaya cepat. Oke, mohon maaf gangguannya, saya juga nggak tahu kenapa. Oke, jadi ini semoga kalian sangat familiar dengan diagram ini. Jadi ini adalah poster sebuah posternya IP server di Kubernetes ya. Jadi apapun yang kita lakukan di Kubernetes cluster, mulai dari bikin pod baru, bikin namespace baru, hapus pod, bikin deployment, ingress, lain-lain, dan semua itu ada sebenarnya API call. Nah, udah paham ya ini ya, di-handle oleh si server API ini. Dan tentu saja semua API call akan melalui tahap-tahapan ini. Baik, jadi misalnya saya ingin create sebuah pod baru. Tentu yang paling gampang pakai YAML sintaks ya. Saya siapkan dulu file YAML-nya, dan supaya cepat dan praktis, saya langsung eksekusi pakai kubectl, misalnya kubectl. Jadi kubectl apply dsf file.yaml misalnya. Nah, pertama, dia akan identitas saya akan dicek di sini. Oh, sorry. Oke, saya kayaknya salah nih bikinnya. Oke, anyway, ini agak geser. Oke, sorry ya. Ini sebenarnya ada di bagian sini mutation. Tapi anyway, saya harusnya cek. Maaf. Jadi pertama dia akan cek authentications dan authorizations. Jadi autentikasi itu adalah ngecek apakah saya punya hak untuk manggil API servernya. Dan authorizations adalah apakah saya punya hak untuk melakukan action ini. Dalam hal ini adalah membuat pod baru. Kalau semua autentikasi, autorisasi udah oke, kemudian dia akan masuk ke mutating admissions yang kita akan bahas lagi lebih dalam sesaat lagi. Dan kemudian melanjut ke validasi skema. Ini dilihat apakah ada masalah dengan sintaks YAML saya. Kemudian masuk ke validating admission, dan terakhir kalau semua udah oke, baru objek saya akan disimpan ke etcd. Dan kemudian ada scheduler yang akan eksekusi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oke. Dan setelah ini kita akan sangat fokus ke dua hal ini. Oh, salah lagi ini, harusnya ini. Sorry ya. Mutating admission dan validating admissions. Oke. Oke, pertama kita ngomong dulu, apa itu policy? Karena semua yang akan kita bahas hari ini mengacu pada policies. Oke, jadi ada yang punya bayangan policy itu apa? Apakah sama dengan Pak Polisi, karena namanya mirip? Sebenarnya ada hubungannya sedikit. Jadi singkatnya, policy adalah hal-hal yang mesti kita ikuti. Dan policy ini dalam implementasinya kita terapkan menjadi poin-poin yang namanya rules. Dan dia akan lebih detail. Oke, contoh. Karena tadi dalam konteks Kubernetes, maka kita misalnya kita punya beberapa policy. Misalnya adalah policy pertama yang kita mau impose adalah container yang di-deploy harus bebas dari malicious software misalnya atau malware. Jadi nggak boleh deploy containers yang ada malware-nya. Itu policy. Policy kedua contohnya adalah semua resources yang berjalan di Kubernetes cluster harus jelas siapa owner-nya. Jadi ketika ada masalah, ada pod yang bermasalah atau deployment bermasalah, kita bisa dengan cepat tahu ini punya siapa dan siapa yang bertanggung jawab. Oke. Contoh yang ketiga misalnya, jadi semua pod yang berjalan di Kubernetes cluster harus punya limitasi resources yang eksplisit. Jadi nggak boleh mendeploy pod yang nggak di limit penggunaan CPU dan memorinya nggak boleh. Nah itu namanya policy. Nah kita sebagai administrator harus bisa menerjemahkan policy tadi, contoh tadi, ke rules yang bisa diimplementasikan di Kubernetes. Sebab yang tadi kayak misalkan container di deploy nggak boleh yang ada malware-nya, ya semua orang tahu. Tapi bagaimana caranya kita bisa enforce policy ini ke Kubernetes cluster, itu beda cerita. Dan beda organisasi akan punya metode yang berbeda kan. Oke. Jadi
Nah, oke. Jadi contoh untuk policy pertama, kontainer yang di-deploy misalkan bebas dari malware. Sebenarnya kita akan bahas ini di step-step berikutnya, tapi oke lah. Jadi pertama yang banyak terjadi, yang banyak dilakukan orang. Oke, jadi mungkin saya nggak usah pakai video supaya agak hemat jalur. Oke, semoga udah balik. Oke, sampai mana tadi ya? Oh ya, sampai policy kalau nggak salah, containers. Oke, jadi kita masukkan containers yang bersih ke sebuah repository yang bersih, kemudian di Kubernetes cluster, di semua aktivitas Kubernetes cluster, semua pod yang mau di-deploy, kita paksa supaya dia hanya boleh ngambil images, Docker containers dari repository yang sudah kita bersihkan tadi. Nah, bagaimana caranya memaksa ini, pemaksaan ini, enforcement ini, nanti kita akan pakai yang namanya admission controllers. Oke, itu contoh pertama. Contoh yang kedua tadi, misalnya semua resource yang berjalan di Kubernetes cluster harus jelas siapa ownernya. Kita juga bisa pakai admission controller. Dan semua pod yang berjalan harus punya limitasi resources yang eksplisit kayak CPU, memori. Kita juga bisa paksakan pakai admission controller. Jadi nggak ada lagi orang yang boleh deploy dengan kasih CPU dan memori loss atau bebas gitu. Nggak boleh. Oke. Right. Jadi Oke, kita masuk ke admission controller. Jadi singkatnya, admission controller adalah sebuah ya kita bisa bilang code atau script yang dia akan mencegat semua request yang masuk ke Kubernetes API server, dan dia akan pertama yang dia bisa lakukan adalah pertama validasi. Validasi adalah kita akan bikin rules, kemudian dia akan mencocokkan antara rules yang kita punya dan objek yang masuk ke cluster kita. Kalau dia comply dengan rules yang kita punya, boleh masuk. Kalau dia nggak memenuhi syarat dari rules yang kita punya, nggak match, maka kita akan tolak. Itu namanya validasi. Yang kedua adalah mutasi. Mutasi itu adalah kita merubah beberapa bagian dari objeknya. Misalnya bisa dengan nambah label, atau nambah volume, atau nambah sidecar container misalnya. Kemudian baru diloloskan. Ada dua jenis ini. Pertama, dia cuma melakukan validasi antara lolos dan nggak lolos. Yang kedua adalah melakukan mutasi. Mutasi itu adalah penambahan atau modifikasi objek. Jadi objeknya datang, tambah, kurangin, atau modifikasi, lanjutkan. Ada dua itu yang akan kita bahas maksudnya. Dan sebenarnya admission controller ini tadi sempat saya bilang, mau nggak mau, semua admin atau semua admin Kubernetes sebenarnya selalu berhadapan dengan admission controller. Coba aja lakukan ini di master node-nya, dan kita akan tahu bahwa semua ini sebenarnya akan di-enable secara default. Semua ini. Jadi kita akan, untuk kali ini kita akan bahas dua webhook ini.
yang bisa kita otak-atik. Sebenarnya untuk menerapkan policy kita ada sebuah tools yang sangat populer namanya Open Policy Agents atau OPA. Tapi kalau kita mau implement OPA kita harus belajar satu scripting atau apa ya. Saya sebenarnya nggak terlalu setuju kalau nyebutnya language. Ada namanya sebuah scripting namanya itu Rego. Nah, gitu dia punya aturan-aturan sendiri yang kita harus belajar. Nah, untuk demo hari ini kita akan coba sesuatu yang lebih simple, lebih sederhana, namanya Kyverno atau Kyverno, ini bahasa Yunani, saya nggak tahu pronounce yang gimana yang baku. Jadi dia project open source, bisa dilihat di sini. Jadi dia menurut saya sudah cukup mumpuni untuk mengenforce policy kita pakai admission controller. Jadi dia bisa validasi, bisa mutasi objeknya, malah bisa generate resources baru dan seterusnya. Ini semua key features-nya dia. Kalian bisa datang ke sini dan temukan semua informasi ini ada di sana. Oke, sorry. Habis ini kita langsung demo saja supaya cepat. Oke. Jadi ini yang mau kita demokan hari ini. Pertama, kita akan siapkan dulu. Wait a second. Good. Saya sepertinya sudah punya Minikube di sini untuk keperluan demo karena sangat mudah. Get namespaces. Semoga masih ada di sana. Ya, masih ada dan masih bersih. Oke. Pertama kita akan install Kyverno. Sebenarnya di sini kalau kalian mau datang ke websitenya Kyverno, mereka kasih panduan untuk instalasi dan gampang sekali. Bisa
Oke, mohon maaf, ada masalah yang sangat fatal. Ternyata suara saya dari tadi nggak kedengar ternyata. Sedihnya. Oke. Untuk demonya nanti nggak kedengaran, Mas. Aduh, bagaimana? Uh, Tapi semoga, ya tapi tetap bingung ya, nggak ada suaranya. Oke. Oke, jadi ya gitulah pokoknya. Saya agak mohon maaf. Mohon maaf sekali. Jadi ya, ya gitu, nggak saya apa-apa nggak sih. tahu kenapa. Ya, tapi Di luar kendali kita. at least konsepnya udah paham lah ya. Jadi Ya. begitu. Jadi untuk cegat, validasi adalah nyocokkan sama policy. Kalau cocok boleh lewat, nggak cocok ditolak. Kasih tahu kenapa nggak cocoknya, kenapa ditolaknya. Seperti ini. Sebenarnya ada beberapa policy yang mau dites, tapi ternyata nggak memungkinkan. Jadi mungkin kalau ada apa-apa silakan. Kalau ingin bertanya, ngobrol lebih lanjut. Kalau misalnya waktunya memang udah nggak ada, boleh ping saya.